masuk ke bagian kedua dari video termokimia. Nah, pada video kedua termokimia, kita akan membahas perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar adalah perubahan 1 mol zat pada keadaan standar. Keadaan standar dalam termokimia itu pada saat suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Nah, sebenarnya suhu 25 ini kesepakatan, jadi ada beberapa keadaan standar yang itu tidak melihat suhu 25. Tapi pada prinsipnya keadaan standar itu selalu dalam tekanan 1 atm. Mengenai suhu itu tidak selalu 25 sebenarnya. Pada termokimia, koefisien dibaca sebagai jumlah mol. Koefisien tokoh utama harus 1. Nah, mungkin kalian belum paham, kita akan lanjut saja. Ada 4 entalpi standar. Kita belajar entalpi yang pertama dulu, yaitu entalpi pembentukan standar. Disingkat delta HF kecil dengan F-nya adalah formation. Delta HF standar adalah pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Suhu 25, tekanan 1 atm. Tips menentukan unsur pembentuk senyawa terlebih dahulu. Nah, kalian harus tahu unsur tersebut dalam keadaan normal itu stabilnya dalam wujud apa dan dalam bentuk apa, apakah monoatomik, diatomik, atau poliatomik. Tips yang pertama, golongan 8A semuanya gas monoatomik, jelas ya, dan semuanya gas. Yang kedua, golongan 7A semuanya diatomik dengan beberapa fase, F2 gas, Cl2 gas, Br2 liquid, I2 solid. Yang ketiga, nitrogen, hidrogen, dan oksigen adalah gas diatomik, H2, N2, dan O2 gas. Poin keempat, raksa, cesium, francium, dan gallium adalah unsur monoatomik yang berwujud cair. Nomor 5, selain unsur yang disebutkan di atas, wujudnya padat dan monoatomik. Nah, dari sini semua yang paling penting kalian hafal adalah poin nomor 3. Dan kalau kalian lupa, kalian langsung ke poin nomor 5 aja. Kalian anggap wujudnya padat dan monoatomik. Jadi kalian harus hafal. Entalpi pembentukan standar. Oke, contoh. Entalpi pembentukan standar CO2. CO2 itu terbentuk dari karbon mengikuti tips nomor 5, yaitu berarti solid dan wujudnya padat. Monoatomik dan padat. Ditambah dengan O, berarti O2 gas. Delta HF sekian. Cara membacanya. 1 mol gas CO2 yang dibentuk dari 1 mol padatan C dan 1 mol gas O2 itu akan melepaskan energi sebesar 394 kJ. Kenapa melepaskan energi? Karena di sini delta H-nya negatif, di mana negatif adalah eksotom, berarti energinya dilepaskan. 1 mol CO2 gas yang dibentuk dari 1 mol padatan C dan 1 mol gas O2 melepaskan energi sebesar 394 kJ. Ini cara membacanya. Next. Contoh. Kalau H2O bagaimana? Apakah reaksinya seperti ini? Ternyata tidak. Ingat kembali bahwa dia harus 1 mol. Koefisien dibaca sebagai 1 mol. Di sini yang dibentuk adalah H2O. Tokoh utamanya adalah H2O. Kenapa tokoh utamanya H2O? Karena di sini entalpi pembentukan H2O. Kalau entalpi pembentukan kucing, ya berarti tokoh utamanya kucing itu. Nah, berarti tokoh utama harus 1, bukan 2. Berarti ini salah ya. Ini yang benar adalah yang ini, yang bawah. Dan cara membacanya adalah 1 mol H2O cair yang dibentuk dari 1 mol gas H2 dan setengah mol gas O2 melepaskan energi sebesar 286 kJ. Nah, H2 dan O2 ini sama-sama didapatkan dari tips nomor 3. Next. Entalpi yang kedua adalah entalpi penguraian standar atau delta HD kecil, dengan D kecil adalah decomposition. Penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Kalau tadi pembentukan, sekarang penguraian. Kebalikannya. Contoh, entalpi penguraian standar CO2. CO2 diuraikan menjadi unsur-unsurnya, berarti CO2 menjadi karbon tips nomor 5 dan O2 tips nomor 3. Delta HD-nya ini sudah diketahui, yaitu plus 394 kJ per mol. Cara membacanya, 1 mol gas CO2 yang terurai menjadi 1 padatan karbon, 1 mol padatan karbon, dan 1 mol gas oksigen membutuhkan energi 394. Kenapa membutuhkan? Karena di sini delta H-nya positif. Kalau delta H positif berarti endotherm, berarti dia membutuhkan. Lanjut, contoh lain. Bagaimana entalpi penguraian standar H2O? Berarti H2O diuraikan menjadi gas H2 dan gas O2. Tapi ingat, tokoh utama di sini adalah H2O, berarti H2O harus 1. Berarti ini yang benar ya, yang bawah.
Kapan harus satu, Sir? Kapan harus satu? Saat di sini ada kata-kata standar. Kalau tidak ada kata standar, ya persamaan termokimia boleh ditulis seperti ini, boleh. Tapi kalau standar, dia harus tokoh utamanya satu. Cara membacanya, 1 mol H2O cair terurai menjadi 1 mol gas H2 dan setengah mol gas O2 membutuhkan energi sebesar 286 kJ per mol. Kalau kalian perhatikan, kalau delta HF kecil itu negatif, eksoterm, sementara delta HD kecil itu positif atau endoterm. Sebagian besar selalu seperti itu, meskipun nanti akan ada yang berbeda. Tapi biasanya delta HF itu eksoterm, delta HD itu endoterm. Lanjut, entalpi standar yang ketiga, entalpi standar disosiasi dengan D-nya di sini D besar, yaitu disosiasi. Kalau tadi itu adalah D kecil decomposition, sekarang D besar disosiasi. Entalpi disosiasi adalah pemutusan ikatan 1 mol molekul, bukan 1 molekul, tapi 1 mol molekul dalam wujud gas menjadi atom-atomnya dalam wujud gas, sering juga disebut sebagai atomisasi pada keadaan standar. Delta HD besar adalah entalpi standar disosiasi atau atomisasi. Contoh, misalnya entalpi disosiasi standar CO2. Kali ini reaksinya itu semuanya menjadi gas dan semuanya monoatomik. Berarti CO2 terurai menjadi C gas dan 2O gas. Jadi C gas monoatomik dan gas jadi 2O gas monoatomik dan gas, bukan O2 gas karena O2 itu diatomik. Ini 2O, berarti ada 2 atom oksigen. Delta HD-nya adalah plus 1606, ini didapat dari data. Cara membacanya adalah 1 mol gas CO2 yang terdisosiasi menjadi 1 mol gas C dan 2 mol gas O, gitu kan. 2 mol gas O membutuhkan energi sebesar 1606 kJ. Kenapa membutuhkan? Karena delta HD-nya positif. Contoh lain, misalnya kita punya CH4. CH4 akan terdisosiasi menjadi C gas dan 4H gas. Jadi semuanya monoatomik. Di sini tidak perlu lagi ada tips-tipsan lagi karena semuanya akan berubah menjadi gas dan monoatomik. Dari entalpi disosiasi CH4, kalau kalian ingat gambar CH4 itu kan C lalu ada 4 garis menuju H. Berarti akan ada 4 ikatan antara C dengan H. Dari entalpi disosiasi kita bisa menghitung berapa energi ikatan dalam ikatan antara C dan H. Berarti energi ikatan rata-rata adalah energi yang dibutuhkan untuk memutus sebuah ikatan dalam molekul. Kalau 4 ikatan C dan H itu 1662, berarti 1 ikatan C dan H adalah kurang lebih 1662 dibagi 4. Itu sekitar 415,5 lah, kurang lebih seperti itu. Nah, nantinya perhitungan ini dilakukan oleh profesional dan akan didapatkan datanya, jadi tidak usah dihafal ya, data-data dari delta HD besar ini. Lanjut, pada contoh terlihat bahwa energi ikatan bisa dicari melalui delta HD. Bagaimana kalau soalnya dibalik? Misalnya kita punya berapakah delta HD dari CO NH2 2 kali? Ini reaksinya, terurai menjadi atom-atomnya dan monoatomik, gas semuanya, C gas, O gas, hidrogennya ada 2 berarti 2N gas, dan hidrogennya ada 4 berarti 4H gas. Delta HD-nya berapa? Pertama kita gambar dulu gambar Lewis-nya. Nah, gambar Lewis sudah diberikan di soal ya, jadi bagi kalian yang tidak lulus bab gambar Lewis tidak perlu bersedih hati. Di sini kita hitung dulu, ada ikatan C dan O itu sebanyak 1, ada 2 ikatan energi ikatan dari C dan N, ada 4 ikatan N dengan H, 1, 2, 3, 4. Nah, setelah kita menghitung ada berapa ikatan yang ada di sini, bakal tugas kita adalah menjumlahkan masing-masing energi ikatan di sini. Kita cari dari data tabel. Ini sudah dicari profesional, ini tidak perlu dihafal. Ini nanti akan dikasih tahu di soal. Kalau misalnya data ini tidak ada di soal, berarti akan menjadi soal bonus ya. Ini datanya, kita cari C dengan O, berarti ini 803. Kita cari C dengan N, C dengan N, C dengan N. Mana C dengan N? Ini 293. Kita cari N dengan H. N dengan H. Ini dia 391. Gunakan kalkulator dijumlahkan, maka ketemu total energi disosiasi dari urea. Entalpi standar yang keempat adalah entalpi pembakaran standar atau delta HC dengan C-nya adalah combustion atau pembakaran.
Pembakaran 1 mol senyawa dengan oksigen O2 menjadi senyawa oksidanya pada keadaan standar suhu 25 tekanan 1 atm. Nah, sebelumnya dulu sudah di kelas 10 diajarkan bagaimana tips menentukan senyawa oksida. Oksida C CO2, oksida H H2O, oksida SO2, N NO2. Kalau di sini ada logam berarti jadi tergantung ionnya X2O, XO, X2O3. Next ya. Contoh, entalpi pembakaran standar CO. CO kalau dibakar dengan O2 akan menjadi oksidanya C, berarti jadi CO2. Oksidanya oksigen apa ya? Nggak ada ya oksidanya oksigen. Yang ada adalah oksida C di sini. Jadi yang kita lihat hanya C, dia berubah menjadi CO2, lalu kita setarakan. Ingat yang dibakar adalah tokoh utamanya, berarti CO adalah tokoh utama harus 1. Cara membaca, 1 mol gas CO yang dibakar dengan setengah mol gas O2 menghasilkan 1 mol CO2 melepaskan energi 284. Ini minus. Contoh lain, C2H6. Ingat, tokoh utamanya C2H6 berarti C2H6 harus 1, berarti dirubah. Yang benar adalah yang di bawah, tapi di sini masih ada kesalahan. Suhu 25 derajat H2O liquid, berarti di sini harus kita ubah. Di sini salah ya. Di sini harusnya yang bawah yang benar. Kalau kalian perhatikan ya, di sini berbeda fase gas dan liquid, delta H-nya juga beda gitu. Karena ada perubahan dari liquid menjadi gas, di mana liquid dari gas itu adalah endotherm. Persamaan yang benar adalah yang paling bawah. Oke, bagaimana cara menghitung entalpi pembakaran standar atau delta Hc? Nah, kita bahas di video yang selanjutnya terpisah. Nanti akan menggunakan hukum Hess, kita bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih.